Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrianto, NIM 2130404141. Saya berasal dari lokal MBS 3D. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri. Langsung saja kepada topiknya. Yang poin pertama yaitu perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Dan ada beberapa ruang lingkup perdagangan antar negara. Yang pertama yaitu perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara yang lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Kedua, aktivitas perdagangan antar negara. Yang pertama ada impor dan ekspor. Kita membahas tentang impor. Impor yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri. Tujuan utama dari kegiatan impor yaitu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pelaku impor tersebut dengan importir. Contoh produk yang diimpor oleh Indonesia yaitu dalam kategori bahan baku, komoditas impor terbesar Indonesia adalah peralatan helikopter dan mesin pesawat mekanik dan peralatan elektronik, besi, dan baja. Dalam sektor pangan, komoditas impor terbesar Indonesia adalah daging hewan beku, buah-buahan, beras, hingga kedelai. Yang poin kedua yaitu ekspor. Ekspor yaitu kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Barang yang diekspor dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing seperti dolar. Mata uang asing ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Pelaku ekspor tersebut disebut eksportir. Yang poin ketiga, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama itu memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor, yaitu kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor antara lain berupa kemudahan mengurus perizinan serta memberikan fasilitas kepada produsen ekspor, fasilitas berupa pemberian bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, bantuan kredit dengan bunga rendah. Setelah itu, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi eksportir karena nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. Poin ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian ini mencangkup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Yang setelah itu, meningkatkan promosi. Pelaksanaan promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni, dan lain-lain. Promosi dagang tersebut dilakukan oleh individu, lembaga swasta, maupun pemerintah. Contohnya Indonesia, singkatan dari ITVC, yang mengusahakan agar produk-produk Indonesia dikenal di luar negeri. Ada beberapa faktor pendorong ekspor, yaitu keadaan pasar luar negeri, yang pengertiannya besar atau kecilnya pemerintah dan penawaran dari berbagai negara
dapat mempengaruhi harga pasar di dunia. Keadaan ini mempengaruhi para eksportir dalam meningkatkan atau menurunkan ekspornya. Yang poin kedua, kesulitan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Yang pengertiannya, kepandaian seorang eksportir dalam menangkap dan memanfaatkan peluang pasar dapat memperluas wilayah pemasaran. Poin ketiga, kondisi sosial ekonomis politik suatu negara. Bidang ekonomi, sosial, dan politik merupakan bidang yang terkait satu sama lain. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang yang lain akan terpengaruh. Dan ada beberapa manfaat perdagangan internasional, yaitu memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, menjalin persahabatan antar negara, transfer teknologi modern. Baiklah, kita akan membahas tentang memperoleh keuntungan. Poin pertama tadi, dengan adanya spesialisasi, yaitu produk unggul yang khas di tiap negara, produsen dapat menghasilkan produk dengan efisien. Yang poin kedua, itu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Seperti dengan adanya perdagangan, setiap negara dapat bertukar hasil produksi untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara mereka. Yang poin ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Hubungan dengan yang baik di bidang ekonomi akan mempengaruhi hubungan di bidang negara yang lain, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan kemanusiaan. Yang poin keempat yaitu transfer teknologi modern. Pada umumnya, importir memberikan pelatihan penggunaan barang impor berteknologi tinggi sehingga mempercepat terjadinya transfer teknologi modern. Tadi kita telah membahas tentang manfaat. Sekarang kita menjelaskan tentang faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, perbedaan kemampuan iptek dalam mengolah sumber daya. Yang keempat, perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang kelima, keinginan kerjasama, hubungan politik, dan dukungan negara lain. Dan keenam, pasar bagi penjualan sisa barang dalam negeri. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi. Dan poin selanjutnya yaitu tentang perbedaan perdagangan antar pulau dan negara, perdagangan internasional. Peluang perdagangan yang lebih luas pada perdagangan antar negara. Suatu negara dapat menjual dan membeli barang dan jasa dari negara lain. Dalam perdagangan antar pulau, hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah dalam lingkup satu negara. Dan setelah itu adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, negara mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara tersebut. Yang selanjutnya, penggunaan kurs atau tukar. Dalam perdagangan antar negara, negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Sedangkan perdagangan domestik hanya menggunakan suatu kurs tukar.
Baiklah, terima kasih semuanya telah melihat video saya sampai akhir. Dan demikianlah materi kita tentang perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri. Saya Rizky Febrianto, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.